Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran surat Al-Duha ayat yang terakhir, yakni ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Dari ayat ini kemudian kita mengenal istilah at-tahadus bi ni'mah. Istilah yang sudah lazim dipakai untuk menggambarkan kebahagiaan seseorang atas kenikmatan yang diraihnya. Atas anugerah tersebut, ia pun menceritakan kepada semua orang sebagai implementasi rasa syukur yang mendalam. Perlu kita ketahui bersama bahwa tahadus bi ni'mah bukanlah termasuk bagian dari tafakhur atau berbangga-bangga maupun takabur yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas kemudian apakah semua nikmat yang kita dapatkan harus kita ceritakan semuanya? Dalam hal ini, Al-Hasan bin Ali mengungkapkan, jika engkau mendapatkan kebaikan atau engkau melakukan kebaikan, maka sebutkanlah dan ceritakanlah di depan saudaramu yang kau percayai bahwa ia akan mengikuti jejak yang baik tersebut. Namun sebaliknya, jika dikhawatirkan akan menimbulkan rasa dengki, hasad, iri, dan untuk menghindarkan kerusakan akibat kedengkian dan tipu muslihat orang lain ini, maka menyembunyikan nikmat dalam hal ini bukanlah termasuk sikap kufur nikmat. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah tatkala Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar. Aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku melihat ada 11 bintang-bintang dan matahari dan juga bulan. Ra'aituhum li sajidin. Dalam mimpiku itu, aku melihat semuanya bersujud padaku. Kemudian, apa yang menjadi jawaban sang ayah, yakni Nabi Yakub? Dijelaskan di ayat selanjutnya, surat Yusuf ayat yang kelima. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wahai putraku, wahai anakku, la taqsus. Kita tekankan la taqsus. Jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, maka mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak semua nikmat yang kita dapatkan harus kita ceritakan kepada semua orang. Nabi Yakub melarang sang putra untuk menceritakan mimpi indahnya kepada saudara-saudaranya karena dikhawatirkan saudara-saudaranya akan membuat sebuah tipu daya untuk membinasakan Nabi Yusuf. Analogi sederhananya seperti ini. Dalam sebuah desa hiduplah dua orang bertetangga. Kita sebut si A dan si B. Si A adalah seorang pengusaha dan kaya raya. Sedangkan si B hanyalah penjual gorengan yang hidup penuh kesederhanaan. Suatu ketika, si A mendapatkan sebuah proyek besar hingga akhirnya berhasil membeli sebuah mobil mewah untuk yang kedua kalinya. Kemudian, untuk tahadus bi ni'mah, ia pergi ke rumah si B menceritakan
apa yang sudah ia dapatkan, apa yang sudah ia peroleh. Alih-alih ingin membesarkan karunia Allah, yang ada justru mengecilkan hati hamba Allah yang lain. Berbeda halnya kisah yang kedua. Dalam sebuah desa ada seorang ustadz. Saat mengisi kajian, kemudian ia bertahadus binikmah. Alhamdulillah ibu-ibu, pada pagi hari ini suasana cerah, tidak hujan, kita diberi kesempatan untuk menghadiri majelis ini, kita diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan. Allah menggerakkan hati kita untuk mengikuti kajian ini. Akhirnya, dengan tahadus binikmah ini menyadarkan ibu-ibu untuk kembali bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas berbeda antara kisah yang pertama dengan kisah yang kedua. Saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Jangan sampai untuk membesarkan karunia Allah, justru kita malah mengecilkan hati hamba Allah yang lain. Nauzubillah. Mungkin sekian dari saya. Astaghfirukum jami'an. Usikum wa iyaya nafsi bitaqullah. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.